Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bunda Umul pada kali ini dengan materi bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia di era digital. Era digital merupakan suatu masa di mana sebahagian masyarakat pada era tersebut banyak menggunakan sistem digital dalam kegiatan sehari-harinya. Era digital ini sangat berdampak pada bidang apapun, di semua aspek sangat berdampak kepada dunia digital, serta membawa semua perubahan aktivitas masyarakat, termasuk perubahan dalam berkomunikasi, khususnya dalam penggunaan bahasa sebagai alat untuk semua jenis komunikasi. Ini alat komunikasi yang paling mudah digunakan adalah menggunakan digital, ya. Jadi untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Jadi begitu pengaruhnya digital ini terhadap bahasa atau berkomunikasinya masyarakat. Perkembangan teknologi pada zaman modern begitu pesat. Dari zaman ke zaman, teknologi yang dihasilkan semakin canggih. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan zaman ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Di teknologi bukan harus kita hindari, ya, tetapi harus kita pahami, harus kita pelajari. Teknologi ini akan selalu maju dan berkembang sesuai dengan atau seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi adalah alat yang sangat pesat terhadap kemajuan. Era digital merupakan suatu sudah membawa perubahan dan juga pengaruh pada kehidupan masyarakat. Era digital sangat berdampak pada tingkat membaca masyarakat saat ini, terutama pada siswa-siswi maupun mahasiswa. Dikarenakan mayoritas siswa lebih fokus pada handphone yang sudah canggih dan sudah menggeser minat baca di kalangan pelajar kita atau mahasiswa serta masyarakat umum. Seharusnya daya baca atau minat baca ditingkatkan. Sekarang tingkat atau daya baca itu sudah berkurang karena lebih dominan atau fokus kepada handphone, ya. Ya, untung-untung kalau baik handphonenya digunakan untuk membaca, ya alhamdulillah. Tapi kalau handphonenya hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hanya menonton, ya, menyimak semua acara atau kegiatan, tapi mereka bukan membaca di sana, tapi lebih dominan kepada audiovisual, ya. Penguasaan teknologi di era digital sangat menuntut untuk dan bahasa asing pada bagian bidang kehidupan, ya. Semakin jadi bahasa asing dalam penguasaan teknologi ini sangat dominan sehingga menggeser posisinya bahasa Indonesia. Itu kita temui dalam hasil penelitian Marsudi tahun 2019 pada halaman 38. Katanya banyak kosakata baru yang bermunculan. Kemudian kata-kata yang disingkat ataupun tercampur adukan bahasa Indonesia dengan kata asing atau istilah yang zaman sekarang adalah bahasa gaul. Akibatnya masyarakat sering menggabungkan dua bahasa ini
sehingga penggunaan PUEB tidak lagi diterapkan di dalam penggunaan bahasa pada era digital atau teknologi oleh sebahagian masyarakat mayoritas ya. Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia saat ini sudah bisa di-download di Play Store Android sehingga mudah untuk memberikan kepada masyarakat, pelajar atau mahasiswa untuk mempelajari KBBI. Yang dahulunya KBBI itu bentuk fisik yang tebal, yang sulit untuk dibawa kemana-mana. Sekarang sudah bisa diakses di handphone masing-masing. Jadi sudah bisa dipahami lewat handphone. Kapanpun kita gunakan, kita sudah bisa membukanya di display store ya. Display store ada. Kalau KBBI ini dibuat berbentuk fisik ya, cetak, ini lumayan tebal karena di era digital ini begitu banyak kosakata baru yang bermunculan. Menambah khasana memperkaya bahasa Indonesia itu dari segi positifnya. Salah satu ciri tatanan kehidupan baru dan perkembangan teknologi informasi adalah kemajuan dunia siber, yaitu komunikasi yang menggunakan komputer, internet, atau alat-alat teknologi ya, handphone ya. Ini merupakan sebagai genre baru dalam berkomunikasi. Itu menurut Dr. Ganjar dalam bahasa Indonesia di dunia siber. Sebuah aplikasi senarai padanan istilah asing yaitu SPAI. Era digital ini sudah meluncurkan bagaimana yang dikutip dari artikel Muhammad Yusuf Supario tahun 2019 menyatakan bahwa badan tersebut juga mengembangkan aplikasi yang menampung bahasa asing yang dipergunakan di ruang publik untuk dipadankan dengan bahasa Indonesia. Jadi dalam berkomunikasi bahasa Indonesia dipadankan dengan bahasa asing. Nah, itu tidak diperbolehkan atau tidak masalah ya. Bahkan bahasa asing memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Namun jangan mengesampingkan bahasa Indonesia dan jangan mengabaikan PUEB-nya. Minat baca pada dunia digital ini tetap dapat ditingkatkan ya dengan teknik-teknik atau bimbingan membaca seperti mengunjungi perpustakaan, mengadakan pameran buku, membicarakan buku-buku baru ya, bedah buku. Bedah buku bisa dilakukan terhadap buku-buku yang baru dan buku-buku yang lama. Kemudian meningkatkan atau adanya penyediaan jam bercerita bagi siswa ya maupun mahasiswa dan pemberian tugas sebagai upaya mengembangkan karakteristik mahasiswa atau siswa untuk disiplin serta lebih bertanggung jawab di dalam membacanya. Jadi berikan metode sitasi ya, jadi penugasan untuk meningkatkan karakteristik dan tanggung jawabnya terhadap suatu bahasa dalam melaksanakan tugas tersebut agar dia meningkat daya bacanya, suatu upaya dalam meningkatkan daya baca kalangan siswa dan mahasiswa serta masyarakat umum kita. Karena apabila minat baca berkurang, maka akan menurunkan tingkat perkembangan bahasa Indonesia. Jadi kalau minat baca menurun, ini akan berdampak kepada penurunan tingkat perkembangan bahasa Indonesia. Jadi kemudian untuk meningkatkan minat baca bisa membaca buku-buku online. Buku-buku online sudah bisa diakses di mana saja dan kapan saja, asalkan ada sinyal atau ininya ya.
internetnya di sana ya. Perkembangan berpikir individu tampak pada perkembangan bahasanya. Jadi berpikirnya suatu individu, cara berbicaranya satu individu, ini dapat dilihat pada perbendaharaan kata-katanya atau perkembangan bahasanya. Bagaimana perkembangan bahasanya, bagaimana kosakata digunakannya saat bicara. Ini dapat mengukur salah satu berpikir individu tersebut. Kemudian bagaimana menyusun atau membentuk pengertian sesuatu, ya. Kemudian mampu menarik suatu simpulan. Itu dalam Uji Rahayu tahun 2019. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulis itu berkembang pada mulai pada saat terbentuknya Sumpah Pemuda tahun 2 Bahasa Indonesia dikukuhkan pada 28 Oktober 1928. Kemudian juga dikutip pada webinar ya dengan tema Mari Berbahasa yang Benar dan Beretika di Ruangan Digital. Jadi pada digital kita harus berbahasa yang baik dan benar serta beretika. Ya, karena jika tidak kita beretika, pertama orang bisa mampu menilai bagaimana karakter kita. Kemudian juga sekarang adanya undang-undang digital. Jadi hati-hati berbahasa di digital ya. Tetap mengikuti norma-norma berbahasa, santun berbahasa, etika berbahasa, gunakan bahasa yang baik dan komunikatif, jangan menggunakan bahasa yang pembaziran dan apalagi akan berdampak negatif kepada kita sebagai pengguna media dalam berbahasa tersebut. Kemudian teknologi juga mempunyai dampak negatif terhadap bahasa. Dampak negatifnya yaitu masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa populer dibandingkan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian tergurasnya budaya asli Indonesia oleh masyarakat global yang lebih terbuka menawarkan budaya-budaya baru yang lebih mudah dipilih oleh generasi muda. Kita dapatkan dalam Alvan Gunawan webinar tahun 2021. Kaum milenial saat ini lebih cenderung mencampur adukkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Maka terbentuklah dia bahasa populer ya. Jadi bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar lagi. Jadi bahasa populer di sini maksudnya bahasa yang dapat dimengerti oleh audiennya atau lawan bicaranya atau teman komunikasinya. Ya. Jadi dia menggunakan campur aduk antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Salah satu tujuannya tentu untuk pertama dengan adanya penyingkatan itu untuk lebih cepat mengetiknya ya atau menuliskannya. Kemudian pencampur adukan agar lebih adanya nilai estetik di sana ya, itu tujuannya untuk mencampur adukkan. Padahal di sana jika mencampur adukkan dengan menggunakan singkatan dan pada tempat yang kurang tepat atau topik yang kurang tepat, ini akan merugikan bahasa Indonesia ya, jadi mengurangi nilai daripada bahasa Indonesia. Dan bagaimana perkembangannya yaitu pada era globalisasi bahasa Indonesia sangat berkembang pesat di era globalisasi ya, karena perkembangan kosakatanya cepat bertambah. Jadi ada unsur serapan asingnya banyak. Unsur serapan asingnya jadi meningkat jumlahnya. Kemudian adanya penterjemahan kata dengan pemungutan kata-kata ya.
Kemudian yang kita khawatirkan adalah tergesernya bahasa Indonesia oleh penggunaan bahasa asing yang lebih diminati oleh kaum muda ya. Kemudian bahasa Indonesia juga semakin pudar karena banyaknya masyarakat Indonesia, eh, para pebisnis ya maupun ini orang-orang tertentu ya, untuk lebih cenderung menggunakan bahasa asing ya dibanding bahasa Indonesia. Walaupun namun dia tetap menggunakan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesianya lebih ke populer, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian tantangan juga bagi masyarakat bahasa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesianya. Setiap ada positif juga ada negatifnya ya. Bahasa Indonesia harus tetap menanamkan pada dirinya bahwa ada rasa bangga, ada rasa cinta, rasa memiliki bahasa Indonesia pada dirinya. Dengan demikian dia akan berusaha, dia akan tetap berkomunikasi baik secara tulis maupun lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia ini juga sudah mulai uh, adalah bahasa internasional ya, di mana di universitas di luar negeri sudah mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia. Jadi sastra bahasa Indonesia juga sudah ada di luar negeri ya, di perguruan tinggi sudah ada jurusan atau fakultasnya ya. Kemudian dampak negatif lainnya yaitu bahasa Indonesia yang pengucapannya eh, terkadang tidak mengikuti aturan yang diatur di dalam KBBI ya. Kemudian bahasa asing dianggap lebih tinggi derajatnya. Bahasa asing lebih ngetren dibanding bahasa Indonesia. Sehingga para milenial kita, generasi milenial kita lebih cenderung menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Bukan berarti bahasa asing tidak harus dikuasai ya. Bahasa asing wajib juga kita kuasai, namun tidak mengesampingkan bahasa Indonesia atau bahasa negara kita, bahasa persatuan kita, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan kita. Di zaman digital banyak positifnya ya, kamus tadi sudah bisa diakses, buku-buku digital banyak ya, ruang-ruang untuk menulis di internet atau di zaman digital sangat banyak. Tentunya Wattpad ya, bisa untuk menulis, menuangkan tulisan di sana. Kemudian dampak positifnya juga banyak, bahasa Indonesia dikenal oleh dunia internasional. Kemudian negara Indonesia juga dicintai oleh negara asing karena dia beranggapan bahwa atau dia mengerti bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu negara yang subur dan kaya raya sehingga mempunyai bermacam-macam budaya, flora dan fauna serta potensi-potensi lainnya ya. Kemudian dia berkeinginan untuk berkunjung ke Indonesia, namun sebelum berkunjung dia sudah berusaha memahami ya atau mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Makanya bahasa Indonesia juga meningkat di luar negeri, sebagaimana penggunaan bahasa asing juga meningkat di Indonesia. Namun jangan mengesampingkan bahasa negara sendiri ya. Kebanggaan kita terhadap bahasa asing jangan sampai menggeser bahasa
Indonesia kita. Kemudian dampak lainnya juga bahasa Indonesia menurun ya atau dikurang diminati oleh bangsa sendiri. Padahal bahasa Indonesia yang dimaksud itu bukan bahasa populer saja, namun adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mempunyai aturan atau menggunakan aturan PUEB. Kalau bahasa Indonesia populer ya itu mudah ya, gampang. Tapi yang sulit itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUEB. Kita bukan bahasa Indonesia yang populer digunakan dalam keseharian, tapi bahasa Indonesia menggunakan aturan subjek, predikat, objeknya di dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian budaya asing dan bahasanya tentu lebih menarik ya oleh masyarakat karena dianggap hal yang baru. Sementara bahasa Indonesia dianggap hal yang sudah biasa dan lama ya. Bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di era digital ya. Bahasa Indonesia sekarang kedudukannya tergeser dengan bahasa asing sebagai bahasa internasional. Banyak masyarakat yang sudah tadi menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur aduk ya. Dengan kita mengutamakan bahasa asing dan mengesampingkan bahasa Indonesia, ini akan merugikan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri ya. Bahasa Indonesia banyak diminati agar bahasa Indonesia banyak diminati oleh kaum milenial atau kaum remaja, generasi penerus bangsa, maka bahasa Indonesia harus ditingkatkan menjadi bahasa internasional, yaitu yang sudah disusun atau dituangkan amanatnya di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 44 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dan diperkuat lagi dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Jadi sudah dituangkan ya atau diatur dalam undang-undang bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa internasional, jadi juga dipelajari, diminati, dipahami oleh bangsa asing, baik bangsa asing yang ada di negara Indonesia maupun bangsa asing yang ada di negara mereka sendiri. Kemudian juga ada peraturan pemerintah bahwa bahasa dan sastra itu ditingkatkan fungsinya. Itu bagaimana meningkatkan fungsinya? Yaitu kita menggunakannya, selalu menggunakannya dengan baik dan benar. Sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia tidak berarti sikap berbahasa kita tertutup terhadap bahasa lain ya, terutama bahasa asing. Jadi sikap positif kita bukan menutup akses pemahaman kita terhadap bahasa-bahasa asing, namun tetap mempelajari, memahami bahasa asing, dan tidak mengesampingkan bahasa sendiri atau bahasa Indonesia. Sebagai kalangan muda harus menumbuhkan dan membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia ya. Jadi dengan selalu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan konteks situasi dan yang benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku sebagai bahasa pemersatu
dan tetap menggunakan bahasa asing sesuai dengan konteks situasi yang terjadi di sekitar kita ya, terutama agar tidak tertinggal jauh dalam mengikuti perkembangan digital yang menggelora ini. Perkembangan digital sungguh sangat menggelora ya, kita jangan ketinggalan, tapi kita ambil sisi positifnya, jangan mengambil sisi negatifnya. Positif atau negatifnya suatu kemajuan teknologi ini tergantung daripada penggunanya. Ya, bagaimana mindsetnya, pola pikir mereka terhadap kemajuan ini bagaimana. Ini kaum muda harus kita dampingi untuk memahami kemajuan teknologi, terutama anak-anak kita. Pergeseran bahasa biasanya terjadi karena seseorang atau masyarakat tersebut beralih ke bahasa lain. Jadi bahasa domain dan berprestise ya. Kemudian digunakan dalam ranah-ranah pemakaian bahasa yang lama. Tergeser karena dia lebih mencintai bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Ini jangan sampai terjadi ya. Itu ada kedudukan bahasa Indonesia di era digital. Saat ini betul-betul sudah tergeser, namun penggunaannya harus kita tingkatkan ya. Jangan lebih dominan menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Ada saatnya. Jadi bagaimanapun kita memahami bahasa asing, tapi bahasa Indonesia, bahasa negara sendiri, bahasa nasional kita, bahasa persatuan kita tetap dicintai, tetap digunakan, dan jangan menyalahi dari PUEB-nya. Jadi ada aturan dalam penggunaannya. Jangan mengesampingkan ya, tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam posisi yang diperlukan dalam dunia pendidikan, dunia teknologi, ya, komunikasi. Nah, demikian saja materi pada bahasa Indonesia bagaimana di era digital saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.